Anda kembali di program khusus perkabungan di Vatikan bersama dengan saya Sally Alexandra pemirsa. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan Romo Bonaventura Julung yang berada di Basilika Santa Maria Maggiore. Romo, mungkin bisa Romo gambarkan seperti apa kemudian suasana di dalam Basilika Santa Maria Maggiore saat ini? Ya, saya lihat untuk saat ini Basilika Santa Maria Maggiore itu ditutup untuk umum. Jadi umat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus itu berada di luar Basilika. Jadi kami semua saat ini sedang berbaris menunggu kedatangan tubuh Paus Fransiskus yang akan dimakamkan di Santa Maria Maggiore. Saya bisa pastikan di sini, saya lihat kami berjumlah sekitar lebih dari 25.000 orang. Ini juga menarik. Nah, yang hadir di sini ada begitu banyak anak-anak muda karena bertepatan dengan jubileum para anak muda. Baik, Romo Bona mungkin bisa disampaikan kepada kami bagaimana kemudian bisa masuk ke dalam Santa Maria Maggiore? Apakah memang harus datang lebih awal kah atau ada proses yang memang harus dilakukan untuk bisa mengikuti proses dari pemakaman Paus Fransiskus di sana, Romo? Iya, untuk hari ini saya datang bersama dengan anak-anak muda dari paroki saya dan kami sudah berada di tempat ini sejak jam 6 pagi. Jadi kami berangkat dari paroki jam 5 untuk bisa berangkat di situ. Tidak ada pengecekan yang ketat, semua umat bisa datang, tidak ada proses yang detail atau proses tertentu untuk bisa menghadiri acara pemakaman di Santa Maria Maggiore. Hanya ada kontrol dari pihak keamanan, karena sebagaimanapun ini merupakan pemakaman dari pemimpin gereja Katolik universal dan juga seorang pemimpin negara. Jadi keselamatan dan juga security itu sangat detail. Oke, Romo, untuk proses dari perarakan yang akan dilakukan nantinya, titik-titiknya di mana saja? Ya, titik-titik yang akan dilakukan selama proses perawatan itu dimulai dari Basilika Santo Petrus, alun-alun Basilika Santo Petrus, terus dilanjutkan melewati Sungai Tiber, dilanjutkan ke Piazza Venezia, dari Piazza Venezia itu melewati Foro Imperiale, lalu ke Colosseum seperti tempat bersejarah yang telah kita tahu semua. Lalu kemudian dari Colosseum dia melewati Galleria Pasca, lalu melewati Corso Vittorio Emanuele. Dari sana dia akan melewati Via Peruana, kemudian diterima di Piazza Basilika Santa Maria Maggiore. Baik, Romo. Tetapi apakah ada proses khusus yang mungkin dilakukan pada titik-titik perberhentian atau perhentian yang dilakukan dalam perarakan nantinya? Seperti saya sudah sampaikan pada laporan sebelumnya, pada titik-titik atau perhentian, Paus Fransiskus tidak menginginkan prosesi-prosesi dan juga acara-acara khusus. Jadi prosesi itu akan berjalan cukup cepat, dia hanya menyapa beberapa gereja yang dilewati sepanjang titik-titik itu, tetapi bahwa akan ada acara-acara khusus berupa penerimaan Paus Fransiskus di gereja-gereja itu tidak akan dilaksanakan. Jadi prosesi pemakaman Paus Fransiskus itu berjalan dengan lancar tanpa harus tertentu di titik yang sudah disebutkan. Baik, Romo Bona, kalau di Basilika Santa Maria Maggiore saat ini nantinya untuk proses pemakaman dari Paus Fransiskus, mungkin Anda sudah dengar juga seperti apa nanti proses pemakamannya? Proses pemakaman yang akan dilakukan di Santa Maria Maggiore itu rombongan yang sudah akan bersama-sama dengan Paus Fransiskus dari Piazza Santo Petrus, itu mereka lah yang diizinkan untuk masuk ke dalam fasilitas. Artinya kardinal yang beribadah di misa arwah hari ini, Kardinal Giovanni Battista Re, kemudian dewan kardinal lainnya. Dan juga yang menarik kali ini, Papa Fransiskus menginginkan dalam prosesi itu dihadirkan juga orang-orang miskin, saya lihat. Jadi orang-orang miskin yang ada di kota Roma, mereka yang hidup di jalanan,
dan juga para migran dan kaum pengungsi, orang-orang marginal, orang-orang yang sering dilupakan. Paus Fransiskus ingin menempatkan mereka di tengah-tengah perhatian umat manusia atau seluruh dunia. Baik Romo, artinya Romo yang mungkin berada di luar Basilika Santa Maria Maggiore saat ini, artinya nanti apakah bisa juga ikut mungkin melihat dari layar yang tersedia atau seperti apa nantinya, Romo Bona? Ya, untuk sekarang di pihak Basaria Majoro, kami juga sedang mengikuti misa yang ditayangkan lewat 2 layar besar yang ditempatkan di depan Basilika Santa Maria Maggiore. Jadi nanti juga untuk pemakaman kami tidak akan bisa masuk ke dalam Basilika dan kami akan hanya menyaksikannya lewat layar gereja. Baik, Romo mungkin apakah ada doa-doa khusus mungkin yang dipersiapkan sambil menghantarkan Paus Fransiskus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore? Ya, untuk sekarang saya tidak punya tapi tadi malam saya sempat melihat melalui situs Vatikan. Sepanjang perjalanan ya pasti akan diadakan doa-doa berupa litani para kudus. Itu untuk berdoa kepada para kudus santo dan santa. Melalui doa-doa mereka kita mendoakan keselamatan jiwa dari Paus Fransiskus. Jadi nanti juga ketika akan sampai di Basilika Santa Maria Maggiore itu sudah disiapkan juga buklet atau buku doa yang sudah disiapkan untuk ibadah pemakaman Paus Fransiskus. Baik, Romo Bona mungkin bisa digambarkan kepada kami seberapa panjang sih kemudian jarak dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore ini, dan jika kita bayangkan dengan berjalan kaki berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau jarak antara Basilika Santo Petrus dan Basilika Santa Maria Maggiore itu sekitar 3 sampai 5 kilometer. Tetapi prosesi yang dilalui seperti dia melewati titik-titik tertentu kota Roma, maka itu berjarak sekitar 6 kilometer. Maka diperkirakan prosesi ini akan berlangsung selama 1 jam. Baik, Romo Bona, tadi kalau kami melihat dari Basilika Santo Petrus terlihat bahwa beberapa umat membawa bunga begitu ya untuk Paus Fransiskus. Apakah juga terlihat di sana? Kalau di sini saya belum melihat orang yang bawa bunga, tetapi ada beberapa kelompok yang membawa tulisan-tulisan mengucapkan ucapan terima kasih mereka kepada Paus Fransiskus. Bertuliskan Grazie Francesco. Terima kasih Fransiskus. Baik, Romo Bona, kehilangan Paus Fransiskus ini pasti menjadi kesedihan mendalam begitu seluruh umat Katolik, khususnya juga yang ada di Vatikan saat ini. Seberapa haru kemudian seberapa berdukanya masyarakat atau umat yang berada di Vatikan, khususnya di Basilika Santa Maria Maggiore saat ini, Romo Bona? Ya, kita bisa merasakan bagaimana merasakan kehilangan seorang pemimpin besar, seorang yang benar-benar menempatkan dirinya di tengah-tengah umat. Jadi kita merasakan kesedihan yang begitu besar dari umat ini yang hadir di sini, saya. Jadi itu diungkapkan dengan kehadiran mereka yang sudah dengan sangat setia berada di tempat ini dari jam 5 pagi. Meskipun kemudian kita belum tahu apakah Paus Fransiskus akan tiba di tempat ini sekitar jam 2 atau jam 1. Kami umat begitu setia datang dan juga menunggu kehadiran tubuh Paus Fransiskus yang kemudian dimakamkan di tempat ini. Oke. Tapi saya ingin tahu juga dari Romo Bona sendiri, apa kemudian kesan mendalam dari Romo Bona sendiri terhadap Paus Fransiskus, Romo? Kesan mendalam dari kehidupan Paus Fransiskus, seperti kebanyakan orang bilang bahwa dia adalah gembala yang sangat sederhana, tetapi juga bagi saya Paus Fransiskus adalah gembala yang selalu turun di tengah umat, yang berada di tengah-tengah umat. Dan bagi Paus Fransiskus, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang ditelantarkan, mereka lah yang menjadi perhatian utama dari gereja. Dia selalu menyuarakan gereja yang miskin di tengah orang-orang miskin. Itulah yang menyentuh bagi saya kehidupan Paus Fransiskus.
Baik, Romo Bona, kita ketahui juga beberapa paus ini makamnya, maksudnya petinya itu diabadikan begitu di Basilika Santo Petrus. Apakah ini juga akan terjadi di Basilika Santa Maria Maggiore untuk Paus Fransiskus, ataukah seperti apa kemudian nantinya jenazah dari Paus Fransiskus nantinya akan dimakamkan? Ya, itu tertulis dalam surat wasiat Paus Fransiskus yang ditulis 3 tahun lalu, tahun 2022 Juni. Itu makam Paus Fransiskus, dia menginginkan bahwa petinya itu dikuburkan dan harus menyingkirkan. Jadi nanti tubuh Paus Fransiskus itu akan dikuburkan di tanah, lalu kemudian bagi umat-umat yang sekalian ingin menginginkan bahwa dari penghormatan pada figuran Paus Fransiskus itu akan bisa melihat makam Paus Fransiskus dengan batu nisan di atas yang tertuliskan Fransiskus dan juga salib Paus Fransiskus yang sudah dibawa institusi. Romo Bona, kita ketahui selama 9 hari ke depan usai dimakamkan akan ada suasana duka atau waktu berkabung begitu selama 9 hari sampai dengan 4 Mei. Apakah dalam masa berkabung tersebut kemudian umat diperbolehkan untuk nantinya mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore untuk berdoa langsung di makam Paus Fransiskus? Atau seperti apa, Romo? Ya, benar sekali saya telah dikeluarkan pengumuman resmi dari pihak Basilika Santa Maria Maggiore, bahkan mulai dari besok pagi di Basilika Santa Maria Maggiore sudah dibuka untuk umum. Karena juga kita sementara dalam kasus Sule, jadi ada begitu banyak pesiara yang melewati pintu suci. Jadi para pesiara yang melewati pintu suci itu juga sekalian mengunjungi makam Paus Fransiskus. Mengenai doa-doa yang kemudian berkelanjutan selama 9 hari, itu sudah dikeluarkan pula jadwal-jadwalnya. Nanti ada beberapa misa yang akan terus diadakan di depan alun-alun Kota Vatikan atau alun-alun Piazza Santo Petrus, atau juga ada beberapa di gereja-gereja lainnya yang di Kota Roma. Baik, apakah ada aturan khusus, Romo, untuk nantinya berdoa di pemakaman atau makam dari Paus Fransiskus mulai dari hari esok? Tidak ada aturan-aturan khusus. Jadi semua basilika yang ada di Kota Roma itu telah disiapkan dengan para polisi atau keamanan, regalisir atau mengatur untuk umat-umat atau para peziarah yang masuk di berbagai basilika yang ada di sini. Jadi aturannya itu akan berjalan seperti biasanya. Kita harus melewati metal detektor, kemudian bisa masuk dalam piazza dan memberikan penghormatan terhadap di makam dan berdoa di makam Paus Fransiskus. Baik, Romo Bona, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menjelaskan bagaimana kemudian suasana dari Basilika Santa Maria Maggiore saat ini, dan terima kasih Romo Bona. Dan pemirsa, program khusus perkabungan di Vatikan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.